itharatu lima tuhab, itharatu ma tuhab liman tuhab, yaitu mengorbankan sesuatu yang Anda cintai untuk sosok yang Anda cintai. Tidak cukup juga. Kenapa? Sebab pengalaman cinta itu akan melakukan satu hal yang sangat luar biasa, yang sampai kata orang Inggris, impossible I think like that. Kalau kata orang Jawa, oja pie oskadon pancen oye. Kalau kata orang Cina, incicium ancaci bang cincing. Oh, sekarang itu cinta. Makanya nggak ada definisinya. Makanya kalau cinta yang bicara, coba aja Evita malah aja nggak ketinggalan, ya kan? Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku. Aku rindu, rindu padamu. Itu cinta yang bicara, betul nggak? Maka lihat Zulaikha saat cinta kepada Yusuf. Setiap malam, setiap siang matanya cuma melihat ke angkasa. Kalau ada yang sebut namanya Yusuf, diberikan sebongkah berlian dan permata sampai jatuh miskin saking cintanya sama Yusuf. Kenapa? Terpesona. Dalam Al-Quran, qalu ma hadza basyara in hadza malakum karim. Manusia ini bukanlah manusia biasa, tapi ini adalah titisan para malaikat. Dia melihat ke langit siang malam. Orang bilang lihat ke bawah Zulaikha, karena obat rindu cuma ketemu orang yang kerindukan harus kita lihat meskipun tidak bisa dipegang. Itu cinta, itu kerinduan. Apa kata Zulaikha? Lau kuntu ra'aitun nujum la ra'aitu ismal Yusuf maktuban fin nujum. Meskipun yang kulihat adalah bintang, tapi yang kutatap di bintang adalah nama Yusuf terukir indah di sana. Coba lihat tembok, yang ada adalah wajah Yusuf. Lihat langit, yang ada adalah wajah Yusuf, ya kan? Sampai seperti kisah Qais dan Laila ketika ujian di Jami'atul Azhar. Bagi anak santri baca kitab Al-Huduri, baca kitab Ibnu Aqil, ya kan? Dalam faslun lau harfu syartin fi madiyin wa yuqil ilauha mustaqbalan lakin qubil. Salah satu di situ ungkapannya adalah ungkapan daripada Qais. Apa kata beliau? Lau anna lailatu akhiratu sallamat wa ala yaduni jannalun wa safa'ih la sallamtul tashribah basyashah auzaqa. Kalau Laila mengucapkan salam kepadaku sementara aku sudah berada pada liang lahat, akan kujawab salamnya dengan hati yang rindu namun penuh pilu. Itu cinta yang bicara. Tidak mungkin semuanya, saudara. Tapi karena inilah mahabbah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Tepat waktu jam 11 bagaimana Ustaz? Cukup? Ya. Baik, saya tutup nih kalau udah jam 11. Satu lagi yang mau saya sampaikan, setelah sepeninggal Hajar, kita ceritakan sampai lahirnya Muhammad, ya. Setelah tinggalnya Hajar, Ibrahim gak mau noleh ke belakang Adinda, tapi dia melihat Ibrahim sejauh mata memandang, matanya tidak berkedip, sambil dia mengatakan, jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Ibrahim cuma jawab, ku titipkan kepadamu lagunya Ona Sutra. Saudara kaum muslimin, inilah kisah perjalanan, ya kan? Ini kisah perjalanan. Sehingga lambat laun Ibrahim datang kedua kali, maka Ismail sudah menikah, ya kan? Kemudian dibangunlah Ka'bah, turun temurun Ismail akan disembelih. Kemudian Abdullah juga akan disembelih. Maka Ismail disembelih, Abdullah disembelih, lahirlah nama Muhammad, salah satu kunyahnya. Dalam kitab Sirah An-Nabawiyah karangan Ibnu Hisham, dalam kitab Hayatu Muhammad karangan Dr. Haikal, dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum, bahwa Muhammad salah satu julukannya Ibnu Dzabihaini, seorang anak di antara dua bapak yang disembelih. Kenapa? Ismail hampir disembelih digantikan dengan seekor kibas, Abdullah hampir disembelih digantikan dengan 100 ekor unta, maka lahir Muhammad, julukannya adalah Ibnu Dzabihaini. Saudara kaum muslimin, kita persingkat lagi, lahir tanggal 12 bulan Gajah, betul? Ibunya adalah Siti Aminah, bidannya adalah Syifa, yaitu ibunya Abdurrahman bin Auf. Kemudian ibu susunya adalah Thuwaibatul Aslamiyah dan Halibatus Sa'diyah, betul? Kenapa tanggal 12? Sebab dakwah Nabi ada 12 perkara. Kalau mengamalkan yang 12 sama benar-benar
inilah tanda cinta. Mana yang 12 perkara? Urusan zahir, baca kitab Safinatun Najah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang zahir pertama adalah toharoh Anda harus perbaiki. Laksanakan sholatnya, lakukan puasanya, bayar zakatnya, naik haji, dan jihad fisabilillah. Kalau tidak ada perang, maka tuntutlah ilmu, karena kharaja fisabilillah. Ini kewajiban zahir. Kewajiban batin ada 6 perkara, sehingga sesuai dengan tanggal 12. Yang pertama, sabar. Milikilah hati yang sabar. Yang kedua, tawakal. Milikilah jiwa yang tawakal. Yang ketiga, ridho. Keempat, tafwid. Kelima adalah taubat. Keenam adalah zuhud. 6 tambah 6, zahir dan batin. Lahirlah tanggal 12 Rabiul Awal, saudara. Kemudian anaknya Bani Israel ada 12, dihapuskan dengan dakwah Muhammad. Hawariyun, pembantu Nabi Isa, ada 12, dihapuskan oleh Muhammad SAW. Lahirlah tanggal 12. Ibunya adalah Siti Aminah. Menurut Kiai Haji Muhammad Al-Bakhit Al-Banjari, maka hikmahnya, orang yang ikut Muhammad maka akan jadi Aminah. Orang yang ikut Muhammad akan jadi Aminah. Apa tuh Aminah? Aman, tentram, jaya, sejahtera, insya Allah. Kemudian ibunya ataupun bidanya adalah Syifa. Yang ikut Muhammad, insya Allah hati Anda tidak akan pernah galau. Kenapa? Karena Syifa'un, obat segala penyakit. Maka obat yang paling pas, mujarab dan kontan, ikut dengan agama Muhammad SAW, sehingga nggak galau kemana-mana. Kemudian Thuwaibatul Aslamiyah. Thuwaibah adalah thawabun. Isim tasgirnya fu'ailun thuwaibun thuwaibatun. Ikut Muhammad tiap detik akan menjadi pahala. Halimatus Sa'diyah, ikut Muhammad akan bijaksana dan bahagia. Maka itulah inti daripada kelahiran Rasulullah SAW. Dan terakhir, Nabi 3 kali dibelah dadanya. Yang diambil adalah penyakit. Wakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas situa. Tanggalkan kedua sendal. Kalau Anda punya sifat hati yang dua, maka ibadah tidak akan pernah bisa mencegah dari kejahatan dan kemungkaran. Maka banyak orang berangkat ke masjid, pulang dari masjid pakai sepatu yang mengkilat, ya kan? Banyak orang haji, pulang-pulang Haji Muhyiddin, Pak. Tahu Haji Muhyiddin? Jangan Haji Sulam, tukang bubur naik haji. Bapak hajinya 2 kali, ngomongin orang nggak pernah alfa, betul nggak? Banyak yang begini. Cuma bukan yang di sini mah. Yang di sono, oh ini aman semua nih. Cuma tadi di sana, sekarang di sini. Berarti di sini juga. Saudara kaum muslimin, maka zam-zamlah yang mencuci hati Nabi. Saya kasih adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak semua ya. Menurut Hababah Nur Al-Hattar, istrinya Habib Umar Al-Hafidh, setiap air yang Anda pegang, kecuali tuak dan baygon, kalau Anda bacakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ma'u zamzam yuqri'ukas salam, maka dengan izin Allah ini berubah menjadi zamzam. Ya ma'u zamzam yuqri'ukas salam. Sanadnya dari Hababah Syarifah Nur Al-Haddar, istri daripada Habib Umar Al-Hafidh. Maka amalkan adinda, Anda bisa minum zam-zam tiap hari, ya. Daripada Anda minum keretindeng, daripada Anda minum baygon, daripada Anda minum Yakul supaya usus Anda kuat, ya kan? Maka minumlah air putih. Bacalah dengan ya ma'u zamzam yuqri'ukas salam, supaya sejalan dengan tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa kita, perlunya imun namun lebih penting iman, betul nggak? Benar nggak? Karena dengan iman insya Allah imun akan jadi kuat, setuju nggak? Kenapa? Karena iman itu akan menenangkan batin, setuju nggak? Menurut Ibnu Sina, pengarang satu kitab namanya Al-Qanun, julukan beliau adalah the father of the doctor. Beliau adalah ilmuwan kesehatan dunia. Sampai julukan, sampai kitab beliau diterjemahkan dengan bahasa Yunani yang berjudul Dekanan. Beliau katakan bahwa kesehatan 99% itu munculnya daripada ketenangan batin. Dan yang menenangkan batin cuma 2, kalau tidak iman Anda jadi gila. Makanya orang gila mana ada yang stroke? Ada nggak? Orang gila ada nggak yang kena corona? Ada nggak berita orang gila masuk rumah sakit milenial? Ada nggak orang gila masuk rumah sakit Cipto Mangunkusumo? Gak ada. Kenapa? Tenang, santai, damai, sejahtera. Makan dari tong sampah, tidur kolong jembatan, yang penting utang gak ada. Betul? Semoga insya Allah lunas semua utangnya. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga insya Allah memberikan manfaat. La taqul ma'as salamah, walakin taqul ila liqa. Don't say goodbye, but you can say for me it's nice to meet you or see you again. Jangan katakan selamat tinggal, tapi ungkapkan sampai jumpa. Dengan nikmat Allah, kita akan bertemu kembali dalam satu waktu dan gelombang yang sama, tentunya pada putaran episode selanjutnya. Sebelum saya tutup, saya teringat dengan sebuah ungkapan orang India yang berkata, Yat setrehe mutani batehe sandema jaga mamut puriyatehe. Jisi kudese adeka deha. Ngerti nggak? Artinya tiada gading yang tak retak. Retaknya itu jadi ukiran.
Tiada lautan yang tak berombak, ombaknya itu jadi hiasan. Tiada manusia yang tak bersalah, salahnya itu bisa dimaafkan. Akhiru kalamina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya